Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ronald Dibanahda dengan MPM 242369. Pernah nggak sih teman-teman mendengar istilah Indonesia Emas 2045, sedangkan Indonesia sendiri mengalami penurunan moral dan karakter pada peserta didik nih akibat pengaruh global seperti penggunaan internet dan media sosial yang tidak sehat. Nah, untuk itu ternyata pemerintah mengeluarkan sejumlah program seperti PPK atau penguatan pendidikan karakter pada kurikulum 2013, lalu P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yang kemudian sekarang diimbangi dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau yang disingkat dengan 7KI. Nah, bagaimana sih ketiga kurikulum tersebut dapat membentuk anak Indonesia yang tidak hanya unggul dalam akademik tetapi juga unggul dalam karakter atau berkarakter yang kuat? Nah, untuk itu, yuk kita simak penjelasan berikut. Baiklah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 berupa PPK atau penguatan pendidikan karakter. Lalu P5 pada kurikulum Merdeka serta 7 karakter kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kita langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai penguatan pendidikan karakter atau PPK. Pemerintah pada tahun 2010 memulai program Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK untuk meningkatkan pendidikan karakter individu. PPK adalah bagian dari 8 nawacita yang mencakup revolusi mental dan revolusi karakter dalam bidang pendidikan. Program pendidikan karakter atau PKK membantu siswa tumbuh dalam nilai-nilai spiritual, fisik, emosi, dan mental. Dalam dimensi pendidikan, nilai-nilai ini tercermin dalam 5 nilai yang perlu ditanamkan, yakni religius atau keagamaan, nasionalis atau kebangsaan, kemandirian, kerjasama, dan integritas. Nah, program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dan guru untuk memenuhi tuntutan abad ke-21, di mana diharapkan dengan PPK, siswa dapat meningkatkan pengetahuan mereka sendiri, menganalisis, menginternalisasi, dan mempersonalisasi nilai-nilai karakter, sehingga mereka dapat mengembangkan kebiasaan dan aktivitas positif dalam kehidupan. Nah, adapun tujuan PPK menurut Iswatiningsih ini ada 6 teman-teman, yaitu yang pertama membangun platform pendidikan nasional yang menjadikan inti penyelenggaraan pendidikan adalah karakter. Lalu yang kedua, membangun keterampilan abad ke-21 dalam menyiapkan generasi emas Indonesia untuk 2045 agar siap menghadapi perubahan. Lalu yang ketiga, pendidikan karakter dijadikan sebagai landasan pendidikan dengan melalui pengembangan hati, yaitu akhlak dan kepribadian, rasa menarik, pemikiran atau literasi dan numerasi, dan keterampilan fisik atau kinestetik. Lalu yang keempat, meningkatkan lingkungan pendidikan yang melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan karakter. Lalu yang kelima, menjalin hubungan dengan masyarakat sebagai pelajaran di dalam dan di luar sekolah. Lalu yang keenam, menyokong pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental atau GNRM dengan mempertahankan budaya dan identitas nasional. Lalu kemudian ada pula prinsip-prinsip dalam upaya pengembangan dan penerapan PPK. Ini ada 9 prinsip, yaitu 1. Nilai moral universal, 2. Holistik, 3. Terintegrasi, lalu 4. Partisipatif, lalu yang kelima kearifan lokal, 6. Kemampuan abad ke-21, 7. PPK adil dan inklusif, lalu 8. Selaras dengan perkembangan siswa, dan yang terakhir itu 9. Terukur. Selain itu, pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS sendiri, teman-teman, ini ada 8 analisis yang telah saya lakukan. Itu yang pertama, pendidikan karakter ini tanggung jawab bersama dan dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya IPS di SD. Lalu yang kedua, nilai karakter utama dibagi menjadi 3 sumber, yaitu ada
pola pikir, yaitu cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, dan produktif. Lalu yang kedua, olah hati, rasa, atau karsa, yaitu beriman, jujur, adil, ramah, dan menghargai. Lalu dan yang terakhir ini olahraga, yaitu tangguh, sportif, berdaya tahan, dan kooperatif. Lalu analisis yang ketiga ini yaitu kurikulum 2013 untuk IPS mengalami perubahan pada SKL, standar proses, isi, dan penilaian dengan pendekatan saintifik mengaitkan materi dengan lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, pendidikan karakter dikembangkan melalui perencanaan berupa silabus atau RPP, pelaksanaan pembelajaran, pembiasaan, budaya karakter, dan evaluasi. Lalu yang kelima, 11 nilai karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran IPS ini ada religius, lalu toleransi, disiplin, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, bersahabat, senang membaca, dan peduli lingkungan. Lalu yang keenam, guru diharapkan menggunakan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan memanfaatkan berbagai sumber belajar, termasuk buku khusus IPS untuk pengembangan materi. Lalu yang ketujuh, tantangan implementasi yang meliputi siswa yang belum menerapkan karakter dengan baik, seperti mencontek, lupa tugas, dan mengganggu kelas. Lalu analisis yang kedelapan ini, solusi melibatkan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta pembiasaan siswa agar disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri. Lalu teman-teman, pada bagian kedua ini ada P5 pada kurikulum Merdeka. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan salah satu aspek dari kebijakan Kemendikbud yang berfokus pada pengembangan karakter siswa melalui pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, termasuk keberagaman, gotong royong, kemandirian, dan berpikir kritis. Nah, P5 ini muncul sebagai jawaban terhadap pemahaman bahwasannya pendidikan perlu terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan prinsip Ki Hajar yang memprioritaskan kepentingan utama dari pengalaman langsung bagi proses pembelajaran, seperti yang dijelaskan oleh Satria pada tahun 2022 dalam Listek 2021. Lalu adapun hasil penelitian dari pelajar Pancasila ini, pertama yaitu program proyek penguatan profil Pancasila atau P5 ini dalam kurikulum Merdeka merupakan lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Lalu P5 dapat dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu ada tahap konseptual dan tahap konteks. Lalu program P5 ini memberikan kebebasan belajar kepada siswa dengan struktur pembelajaran yang lebih fleksibel yang mengakibatkan kegiatan belajar yang lebih aktif karena siswa berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan cara langsung. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan berbagai profil keterampilan siswa Pancasila. Nah, adapun 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini meliputi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu yang kedua kebinekaan global, lalu yang ketiga bergotong royong, keempat mandiri, 5 benar kritis, dan yang terakhir kreatif. Nah, adapun prinsip P5 dalam kurikulum Merdeka ini, teman-teman, itu ada pertama prinsip holistik, lalu yang kedua kontekstual, lalu yang ketiga berpusat pada peserta didik, dan terakhir yaitu eksploratif. Sedangkan teman-teman pada bagian ketiga yaitu mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7KI. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu teman-teman bahwasannya program 7KI ini resmi diluncurkan pada Jumat 27 Desember 2024, yang mana program ini sebagai bentuk inisiatif strategis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan 8 misi yang disebut dengan Asta Cita, yaitu pembangunan karakter utama bangsa yang religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat.
Nah, struktur kebijakan gerakan ini merupakan bagian dari kebijakan pendidikan karakter nasional yang terintegrasi dalam sistem pendidikan dasar di Indonesia. Kebijakan ini berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, dan menjadi bagian dari program PPK serta implementasi kurikulum merdeka pada tingkat pusat. Kebijakan ini dirumuskan dalam bentuk pedoman dan regulasi normatif yang memberikan arahan umum kepada satuan pendidikan. Nah, adapun strategi dari 7KI ini ada 4, yaitu A, itu ada strategi efektif, lalu yang kedua atau B ini strategi 3 pilar utama, lalu C, kampanye menarik, dan D, evaluasi berkala. Nah, adapun dari tujuan dari 7KI ini yaitu adalah untuk membentuk karakter positif yang berimplikasi pada peningkatan produktivitas, kualitas hidup, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kebiasaan yang mencakup disiplin, kemudian sosial, lalu gaya hidup sehat, serta manajemen waktu dan sumber daya yang cermat akan berkontribusi pada kemajuan daya saing dan keharmonisan bangsa Indonesia yang menjadi bekal bagi generasi emas 2045. Nah, adapun 7KI ini meliputi yaitu ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwasannya ketiga program pendidikan PPK Kurikulum 2013, P5 Kurikulum Merdeka, dan 7KI atau 7 Kebiasaan Indonesia Hebat ini sama-sama bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki sikap, nilai, dan keterampilan hidup yang baik sebagai bekal menjadi generasi unggul dan berdaya saing. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.